Kembali lagi pemirsa dengan saya Asep Tapip dalam acara ngobrol perkara iman dan Islam. Kita lanjutkan, kita bahas tentang bahagia bersama Ustadz yang juga kelihatan bahagia, lihat tubuhnya aja subur ya. Itu nampak memang bahagia ya, termasuk juga hostnya juga bahagia. Ya subur. Itu harus bahagia Pak. Bahagia ya. Nah, maka jangan lupa bahagia. Oke, hari ini kita lanjutkan Pak ya. Kalau tadi kita sudah bahas bahagia dari sisi Islam, dan sekarang ada sih cara untuk memperkuat agar hidup kita itu selalu bahagia gitu. Cara untuk kita hidup bahagia itu kan berbagai indikasi dan banyak faktor ya Pak Asep. Salah satunya adalah berpikir positif. Artinya selalu optimis di dalam melaksanakan satu aktivitas sehari-hari. Dan ketiga itu kita cara bahagia itu dengan tidak berbicara hal-hal yang negatif, sehingga kebahagiaan itu akan nampak ketika dia berpikirannya positif, optimis untuk menyongsong masa depan, tidak berbicara hal-hal yang ke belakang. Artinya kebahagiaan itu suatu yang memang harus diprogramkan, artinya harus dirancang supaya hidup yang kita jalani ini akan selalu berkah dan mendapatkan pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas pijakannya gitu. Betul. Apa yang kita lakukan pijakannya jelas, betul, sehingga betul, Pak. Target kita bahagia itu juga jelas. Jelas, ya. betul, Pak. Kita ingin hidup bahagia tapi kita tidak punya arah, tidak punya cara yang benar gitu kan untuk mencapai itu. Inginnya bahagia tapi dengan tetangga tidak rukun. Ya, betul. Nah, misalnya pinginnya bahagia. Salah satu kendala itu, Pak. Pinginnya bahagia di rumah tangga tapi ke anak galak. Betul. Atau ke istri pelit misalnya. Kalau untuk tidak sayang ya. Iya, misalnya kalau untuk beli umpan mancing mah jor-joran gitu kan. Tapi untuk biaya hidup belanja susah. Nah, betul Pak. Maka tidak akan bahagia ya. Bahagia sendiri di tempat mancing ya. Betul Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kan bahagia itu kaitan dengan hati. Berarti di situ ada sikap, ada mental, ada juga akhlak gitu. Betul. Seperti apa kita menggambarkan bahwa bahagia itu tentang sikap, tentang mental, dan tentang akhlak? Betul. Bahwa sikap, mental, dan akhlak itu dua konsep yang saling terkait hal itu. Tapi mental lebih kepada psikologis, kalau akhlak kepada perilaku dan karakter, tata krama, sopan santun. Maka kedua ini harus disiapkan untuk supaya hidup bahagia itu mentalnya harus kuat Pak. Nah, artinya mental itu harus kuat ditimpa dengan apapun, dengan ujian cobaan, ketika dibenci orang, difitnah orang, tidak percayain orang, karena kalau mentalnya sudah kuat secara psikologis, insya Allah dia akan abaikan ucapan-ucapan yang menerpa pada dirinya, sehingga dia akan jalan terus. Yang kedua itu bersifat akhlak, bahwa kebahagiaan itu bersifat akhlak spiritual. Artinya dia bisa menjaga atau dia bisa berhati-hati ketika dia bersikap, ketika dia berbicara, ketika dia berhadapan dengan siapapun, itu dikedepankan akhlak yang luar biasa, sehingga antara mental dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kedua ini, mental dan akhlak ini berkaitan, berhubungan, maka insya Allah hidup akan terasa bahagia gitu ya. Itu yang diharapkan Pak Asep mungkin gitu. Jadi mental itu kondisi psikologisnya ya. Betul. Kalau akhlak itu perilaku yang dimunculkan. Betul, karakter gitu. Iya, dimunculkan dari kondisi psikologis yang dialami gitu kan. Betul. Kalau hatinya senang maka muncul perilaku juga yang menyenangkan baik, orang gitu kan. Nah, tapi tidak harus kalau hati sedang susah perilaku jadi menyusahkan orang, jangan ya. Jangan. Itu yang harus kita buang jauh-jauh Pak, seperti itu. Kalau ingin bahagia maka jangan bikin susah orang. Orang lain harus bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Kalau ingin bahagia kita bahagiakan orang lain, insya Allah orang lain membahagiakan kita. Betul Pak. Gitu, karena lemparan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita menanam kebaikan, hasilnya untuk kita sendiri. Oke. Keburukan untuk kita sendiri. Ya. Betul Pak. Jadi siapa yang menanam menuai badai ya. Siapa menanam angin akan menuai topan. Betul. Itu kata Bung Karno ya. Betul Pak. Kalau kita menanam angin menuai badai, jangan sampai seperti itu. Mending tanamlah sayuran. Betul. Sehingga kita perlu bisa makan sayur yang sehat. Betul. Ya, hidup MBG, ke MBG ya. Ya kan MBG-nya MBG hidup bahagia, bahagia, MBG-nya bahagia ya. Bahagia, meraih bahagia MBG-nya, bukan betul, yang itu ya. Lanjut ya. Itu
tentang mental, Mental dan akhlak. akhlak. Tentu saja ada kunci yang lain ya. Ada, Misalnya berapa tuh? Ada banyak betul. kan kuncinya? Tadi kan banyak. Apa saya? Kunci bahagia menurut pandangan Islam adalah satu, selalu bersyukur. Artinya apapun yang dia terima, apapun yang dia rasakan, apapun yang dapat, selalu bersyukur besar dan kecilnya ketika Allah memberikan suatu rezeki kepada kita. Yang kedua adalah bertawakal. Artinya orang bahagia itu selalu bertawakal. Ketika dia telah berusaha, berikhtiar dan doa, maka dia kembalikan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah berdoa dan berzikir. Jangan sampai merasa putus asa, karena sesuatu masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang keempat adalah qanaah, hidup sederhana. Walaupun dia punya beberapa harta yang dia miliki, tapi tetap dia hidup dalam qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir mungkin bahwa kita ingin kunci hidup bahagia itu adalah tetap menanamkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah akan menemukan satu kebahagiaan, baik itu kebahagiaan hakiki ataupun kebahagiaan secara tidak hakiki, yaitu kebahagiaan dunia sementara. Itu mungkin Pak Asep. Syukur, bertawakal, berdoa dan berzikir, serta qanaah, hidup sederhana, dan yang terakhir ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu yang sekarang sudah kurang ada ya. Betul. Jadi orang banyak tidak bersyukur dengan harta yang banyak. Orang juga tidak bersyukur dengan kesehatan sehingga tidak memeliharanya. Ya, baik ke pemirsa yang berbahagia ya. Segmen ini nampaknya kita cukupkan dulu, tadi ada yang mau lewat banyak ya. Sehingga kita lanjutkan nanti di segmen ketiga, segmen terakhir untuk pembicaraan tentang bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Bahagia tidak datang dari orang lain, karena bahagia ada dalam hati. Betul.